Hmm? Selamat datang di Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang. Selamat datang penumpang yang terhormat. Apakah Anda pernah mengalami keluhan selama penerbangan? Apakah Anda pernah mengalami gangguan kesehatan dalam penerbangan? Secara umum, penerbangan memang bisa memberikan dampak bagi kesehatan tubuh manusia. Lantas, apa saja yang harus kita lakukan untuk mengurangi gangguan yang kita rasakan dalam penerbangan? Mari kita simak video berikut ini. Mari kita belajar apa saja yang perlu disiapkan untuk mencegah gangguan tubuh saat melakukan perjalanan udara. Tahukah Anda bahwasanya perjalanan udara akan memberikan dampak yang berbeda dengan perjalanan darat dan juga laut? Hal ini disebabkan oleh adanya kondisi dalam penerbangan yang dapat berdampak pada tubuh manusia. Saat melakukan penerbangan, ketinggian dan tekanan udara akan mengalami perubahan karena menurunnya kadar oksigen ketika pesawat berada di atas awan. Sehingga saat kadar oksigen menurun, tubuh akan berupaya lebih untuk memenuhi kebutuhan oksigen dengan meningkatkan beban kerja jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Namun, pada pesawat sipil komersial, kabin sudah diberikan tekanan agar manusia dapat bernafas dengan normal. Walaupun demikian, kondisi di dalam kabin pesawat dapat menyebabkan perubahan kondisi tubuh dan menimbulkan beberapa masalah kesehatan yang semakin terasa saat terjadi dekompresi atau penurunan tekanan maupun turbulensi. Selanjutnya, beberapa masalah tubuh dapat muncul ketika kita melakukan perjalanan yang panjang dan lama. Apa itu hipoksia? Hipoksia adalah suatu keadaan kekurangan oksigen dalam tubuh yang disebabkan oleh rendahnya tekanan udara dan kadar oksigen saat berada pada ketinggian. Di kabin pesawat, tekanan udara diatur seperti pada ketinggian 8.000 kaki. Oleh karena itu, risiko hipoksia tetap ada. Tanda gejala hipoksia: seseorang yang mengalami hipoksia akan merasakan kelelahan, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, hingga kehilangan kesadaran. Penanganan hipoksia selama penerbangan dapat dilakukan dengan: yang pertama, laporkan kondisi kesehatan pada petugas saat check-in. Yang kedua, kenali gejala hipoksia. Segera hubungi awak kabin jika Anda mengalami gejala hipoksia saat penerbangan. Yang ketiga, lakukan latihan pernapasan. Anda dapat melakukan latihan pernapasan dengan memaksimalkan asupan oksigen ke dalam tubuh. Caranya adalah tarik napas panjang selama 4 detik, tahan napas selama 7 detik, lalu hembuskan perlahan selama 8 detik. 2. Perut kembung. Kenapa bisa terjadi perut kembung? Karena adanya perubahan tekanan udara akan menyebabkan rongga-rongga tubuh terisi oleh gas. Efeknya akan membuat perut kembung. Perut kembung juga akan memicu mual dan muntah. Nah, jika Anda merasakan perut kembung, Anda dapat mengonsumsi minuman herbal seperti chamomile, peppermint, kunyit, atau jahe yang berguna untuk membantu sistem pencernaan dalam memproses gas. Anda juga dapat beraktivitas ringan karena dapat melawan perut kembung. Jika Anda belum merasa baik, Anda dapat mengonsumsi obat yang meredakan kembung seperti antasida atau probiotik yang dapat membantu mencerna makanan dan menyerap gas berlebih. Dehidrasi adalah kondisi saat tubuh kehilangan banyak cairan daripada yang masuk, sehingga kadar air dalam tubuh menjadi tidak seimbang. Jika Anda mengalami dehidrasi, Anda akan merasakan rasa haus yang berlebihan, lelah, mulut dan kulit kering, serta jarang buang air kecil. Untuk mencegah dehidrasi, Anda perlu meminum air putih sebanyak 200 ml atau 1 gelas setiap jamnya. Hindari minuman yang mengandung kafein dan beralkohol. Memperbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung air seperti jeruk, semangka, dan lain-lainnya. Gunakan pakaian longgar dan berlapis untuk menjaga kestabilan suhu tubuh dan mengurangi keringat yang berlebihan. Telinga berdengung merupakan kondisi ketidaknyamanan pada gendang telinga, mulai dari munculnya suara mendengung hingga rasa sakit. Hal ini terjadi karena perubahan tekanan udara yang cepat saat pesawat naik dan turun, sehingga sebuah tabung eustasius di telinga kesulitan menyamakan tekanan telinga dalam dan luar.
Untuk menangani telinga yang berdengung, Anda dapat mengunyah atau menghisap permen yang membantu membuka saluran pendengaran, serta bisa menggunakan penyumbat telinga atau ear tube yang dapat membantu menyeimbangkan tekanan telinga bagian tengah. 5. DVT atau Deep Vein Thrombosis adalah penggumpalan pembuluh darah di pembuluh vena dalam yang biasa terjadi karena kurangnya mobilisasi saat di dalam pesawat. Penggumpalan ini biasanya terjadi di tungkai, betis, dan paha yang disertai dengan pembengkakan, nyeri, kram, kemerahan, dan sensasi hangat. Untuk menangani deep vein thrombosis dapat dilakukan dengan mempertahankan mobilisasi selama penerbangan. Anda dapat melakukan peregangan otot atau dengan berjalan-jalan singkat di kabin. Ada beberapa contoh gerakan sederhana peregangan otot saat duduk dapat berupa gerakan memutar pergelangan kaki, mengangkat ujung kaki, mengangkat tumit, memutar bahu, meregangkan lengan dan punggung, memutar leher, dan mengangkat tangan di atas kepala. Jet lag adalah kelelahan berlebih yang terjadi karena adanya gangguan pada jam tidur biologis tubuh seseorang setelah melakukan perjalanan cepat melintasi zona waktu yang berbeda. Umumnya, jet lag akan membaik dalam beberapa hari seiring tubuh beradaptasi dengan zona waktu yang baru. Tanda dan gejala jet lag: Anda akan merasakan kelelahan, kesulitan tidur, dan gangguan konsentrasi. Untuk menangani jet lag selama penerbangan, Anda dapat melakukan hal-hal berikut. Mengurangi waktu tidur sebelumnya secara perlahan, mengkonsumsi cairan yang cukup, mengurangi konsumsi kafein dan alkohol, melakukan aktivitas rutin, dan memilih rute penerbangan sampai tujuan pada waktu sore atau siang hari. Selain masalah kesehatan penerbangan tersebut, hal lain yang perlu diperhatikan terutama pada kelompok rentan yaitu ibu hamil, bayi, lansia. Untuk itu, Anda perlu melakukan hal-hal berikut agar perjalanan penerbangan Anda tetap nyaman. Ibu hamil. 1. Ibu hamil wajib melaporkan kondisi kehamilannya kepada staf saat check-in counter. 2. Ibu hamil wajib membawa surat dokter yang menyatakan bahwa sehat. Ibu hamil layak atau aman untuk naik pesawat udara. 3. Saat dalam perjalanan, ibu hamil dapat memastikan keamanan dan kenyamanan selama perjalanan seperti memeriksa kebijakan kriteria terbang maskapai, menggunakan pakaian yang nyaman, memastikan hidrasi tubuh, berjalan ringan, dan memilih tempat duduk yang memberikan banyak ruang. Bayi. Selama penerbangan, wajar jika bayi sering menangis karena merasa tidak nyaman dengan kondisi pesawat yang mengalami perubahan ketinggian ketika proses lepas landas dan mendarat. Kondisi menangis akan membantu bayi membuka saluran telinga, hidung, dan tenggorokannya. Kemudian, ketika pesawat dalam keadaan stabil, kita bisa menenangkan bayi dengan mengalihkan perhatiannya pada mainan atau dengan memberikan ASI untuk mengurangi ketidaknyamanan yang dirasakan, khususnya saat lepas landas dan mendarat. Lansia. 1. Pilihlah kursi yang dekat dengan lorong. Hal ini dilakukan untuk memudahkan lansia bergerak dan menghubungi awak kabin apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Gunakan layanan prioritas. Cobalah bertanya pada petugas di bandara mengenai fasilitas khusus bagi lansia untuk membantu akses sampai ke pintu keberangkatan. 3. Siapkan obat-obatan. Simpan obat-obatan khusus yang dibutuhkan dalam tas cincin yang mudah dijangkau selama penerbangan untuk mengantisipasi kebutuhan medis darurat sewaktu-waktu. Lengkapi obat dengan surat keterangan dokter jika diperlukan. 4. Jangan terburu-buru saat keluar dari pesawat. Setelah tiba di tempat tujuan, penumpang lanjut usia sebaiknya tidak tergesa-gesa turun dari pesawat untuk memberikan waktu yang cukup bagi lansia bergerak dengan aman dan nyaman. Setelah mengetahui masalah pada tubuh Anda pada saat perjalanan udara, Anda dapat melaporkan kepada awak kabin ketika mengalami tanda dan gejala seperti ini. Sesak nafas, gelisah, keringat dingin, pusing tak tertahankan, nyeri dada,
mual hebat, terbentur saat turbulensi, keringat dingin disertai penglihatan berkunang-kunang, mabuk perjalanan, kontraksi jika Anda sedang hamil. Selain itu, kondisi darurat yang perlu diwaspadai adalah risiko turbulensi. Turbulensi dapat menimbulkan cedera seperti terjadinya kesleo, patah tulang, hingga pendarahan. Oleh karena itu, selalu kenakan sabuk pengaman, terutama ketika tanda sabuk pengaman di kursi sudah dinyalakan. Selalu patuhi awak kabin dan informasikan apabila terjadi kegawat daruratan medis kepada diri Anda ataupun penumpang lainnya untuk meminimalkan cedera serius dan komplikasi kesehatan yang dapat memperburuk kondisi selama penerbangan. Bagaimana? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi yang cukup terkait dampak penerbangan terhadap kesehatan tubuh manusia? Oleh karena itu, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan supaya Anda mendapatkan kesehatan yang prima saat melakukan perjalanan udara. Satu, mempersiapkan obat-obatan pribadi. Terutama bagi seseorang yang mempunyai riwayat penyakit tertentu, sebaiknya dapat menyimpan obat-obatan dalam tas jinjing yang dibawa ke dalam kabin, sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan, dapat segera ditangani. 2. Pertahankan hidrasi tubuh dengan konsumsi cairan dan nutrisi yang cukup selama perjalanan untuk mengantisipasi rendahnya kelembapan kabin dalam pesawat. 3. Hindari minuman beralkohol dan kafein. Alkohol dan minuman berkafein yang dikonsumsi selama atau sebelum penerbangan berpotensi mengganggu sistem tubuh, meningkatkan asam lambung, mual dan muntah, serta memicu dehidrasi. 4. Pertahankan mobilisasi selama penerbangan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan peregangan otot atau dengan berjalan-jalan singkat di kabin untuk meminimalkan risiko deep vein thrombosis. Memilih kursi di sisi lorong akan mempermudah Anda untuk bergerak. 5. Istirahat yang cukup. Seseorang yang akan melakukan perjalanan udara yang panjang dapat mempersiapkan diri dengan istirahat yang cukup sebelum keberangkatan untuk mengatasi perubahan zona waktu. Risiko kejadian jet lag dapat dikurangi dengan istirahat yang cukup. 6. Kenakan pakaian yang nyaman dan mudah untuk bergerak. Hindari menggunakan pakaian terlalu terbuka untuk mengurangi risiko hipotermia atau kedinginan. Kenakan pula alas kaki yang nyaman, hindari menggunakan sepatu bertumit tinggi. Selain memastikan bahwa diri Anda dalam kondisi kesehatan yang terbaik, Anda perlu memahami dan mematuhi aturan penerbangan untuk kelancaran perjalanan udara Anda. Pastikan Anda untuk tiba 2-3 jam sebelum keberangkatan di bandara. Selanjutnya, pastikan Anda sudah mempersiapkan segala macam dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, hindari overpacking untuk mencegah kelelahan pada tubuh Anda. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap untuk terbang? Selamat menikmati perjalanan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa kembali di Semarang.